Ya, selamat datang. Hari ini masih berkutik untuk inverter pesanan Pak Adi. Ini menggunakan 2 trafo. Setelah diuji coba tes load sampai dengan overload, menggunakan 2 trafo ini kurang cukup bagus. Masih bagus 1 trafo. Karena apa? Dengan 2 trafo seperti ini, inverter akan memiliki efek EMF elektromagnetik yang lebih besar yang akan dialami oleh MOSFET berupa tegangan spike atau tegangan tinggi. Jadi ketika inverter ini proteksi dari trafo hidup kemudian trafo mati, dia pasti akan menimbulkan efek tegangan tinggi sesaat yang akan menghantam MOSFET-nya. Jadi untuk mengantisipasi itu harus menggunakan MOSFET yang tegangannya jauh lebih tinggi. MOSFET yang mempunyai tegangan lebih tinggi dari spesifikasi biasanya. Biasanya menggunakan MOSFET HY4008 80 volt, sekarang menggunakan MOSFET 150 volt. Untuk handle menangani arus induksi yang tinggi dari trafo double seperti ini. Ini sudah dicoba paralel ataupun seri pada bagian tegangan rendah kalau AC-nya di paralel, tapi kalau yang masuk kit inverter bisa di seri atau di paralel tergantung tegangan trafonya. Ternyata sudah didapatkan hasil yang kurang aman untuk 2 trafo. Pertama, dari pemesanan trafo sendiri, kalau kumparannya berbeda juga akan jadi masalah. Kemudian itu tadi efek EMF atau back EMF elektromagnetic spike untuk dia menghantam kit inverter. Kemudian nanti ini akan diganti menggunakan 1 trafo aja. Terus tantangan selanjutnya, karena ini inverter akan ditutup casingnya, tutup permanen, tidak bisa dibuka. Itu tantangan tersendiri untuk inverter ini dapat digunakan dengan beban yang ekstrim. Jadi mau dikonsletkan, mau di overload, nggak boleh rusak. Jadi itu tantangan tersendiri supaya untuk menyempurnakan sistem kontrolnya juga. Sistem kontrol nanti pada bagian menu akan saya tambahkan menu khusus untuk mengadjust dia untuk high performance atau low performance atau safe mode atau tidak. Itu ada di menu, satu menu. Karakternya seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Kita sedang bermain dengan inverter. Jadi inverter tidak bisa disamakan dengan PLN. Kalau inverter, dia punya keterbatasan untuk menghandle arus sesaat pada waktu yang singkat. Berbeda dengan PLN, dia mau dihantam berapapun tidak masalah karena trafo di togor PLN gede. Paling yang ngetrip MCB aja. Tapi kalau inverter tidak bisa disamakan seperti itu. Jadi kita harus menambah 1 menu yang ada di inverter untuk menangani kejadian short MOSFET atau jebol, kerusakan. Di sini adalah kurva daya dari 0 watt ke 10 kW. Ketika saya uji load dari 0 watt dari inverter standby kemudian langsung ke 10 kW, itu arusnya akan sangat tinggi yang akan dialami oleh MOSFET. Nah, di sini kita harus menaikkan pelan-pelan menjadi seperti ini. Jadi saat di 10 kW 1 detik, dia harus linear. Nah, supaya MOSFET bisa lebih ancang-ancang untuk menyuplai beban. Nah, ini cekungan ini berada di sekitar 195 volt. Jadi ketika ada beban load besar, dia akan drop 195 kemudian baru naik. Nah, itu enggak begitu kelihatan karena hanya dalam hitungan milidetik atau 1 detik aja.
tingkat kelengkungannya ini bisa diatur melalui menunya juga. Jadi mau flat seperti ini bisa, tapi itu untuk beban-beban di rumah yang cukup stabil. Jadi nggak banyak beban-beban industri seperti kayak gerinda potong besar, atau las listrik, atau dinamo induksi yang puluhan watt, ribu watt. Ini pakai yang seperti ini. Jadi menunya nanti di-adjust sensitivitasnya ke nilai 100%. Jadi ada lengkungannya. Di sini inverter akan aman untuk dihajar-hajar berkali-kali. Kalau ini untuk karakter yang di rumah. Jadi kita konstan untuk komputer, untuk ya water heater atau kompor listrik. Tidak ada lonjakan-lonjakan yang sangat ekstrim. Jadi cukup seperti ini aja. Tapi saya rekomendasi yang seperti ini. Walaupun ada kelengkungannya dikit, jadi ini akan saya lengkungkan dikit. Kemudian itu melalui software. Kemudian tantangan selanjutnya di bagian ini kan limit 10 kW. Inverter harus protect di sini lewat softwarenya. Dia protect di sini. Kemudian yang merah ini proteksi lewat IC analog. Di dalam kit inverter dia ada ersan. Nah, ersan ini dia akan mulai hangat atau ada perbedaan, ada tegangan sini dan sini 0, berapa volt untuk menjadi sensor, karena ini sensor arus untuk men-trigger IC LM 358 di sini yang bisa di-adjust. Nah, ini limit arus untuk MOSFET-nya. Ini sensor arus yang kecepatannya lebih tinggi daripada software-nya. Jadi ketika ada lonjakan yang terlalu ekstrim, IC ini akan menonaktifkan drivernya, kemudian MOSFET akan berhenti. Itu bagian sensornya ini juga harus saya kalibrasi untuk sampai di atas 10 kW dia harus mati. Kemudian karena penting sekali, kalau ini nggak ada konslet MCB-nya ngetrip, MOSFET-nya jebol. Jadi sebelum MCB DC ngetrip, inverter harus bisa protect. Oke, sekarang ini saya simulasikan di kit inverter yang 5 kW. Sudah saya flash yang baru. Kita lihat bagian menu yang ini, mungkin namanya nanti akan saya rubah atau tidak. 100% dia kelengkungannya maksimal. Kelengkungan maksimal nanti bisa dilihat lampu rumah akan drop sedikit kedip saat saya beban maksimal. Nah, saya menuju beban loadnya sebentar. Beban load ini saya gunakan, ini kalau dihidupkan dia lebih dari 5.000-an. Kita perhatikan lampu, dia akan sedikit kedip. Sebentar, ini sensitivitasnya kurang diturunkan, nanti bisa dikalibrasi manual. Nah, ini sensitif paling maksimal, jadi dia bisa protect kalau mengalami overload. Nah, dia overload protect juga, tapi masih bisa menghandle. Nah, tadi ada sempat drop di 195, kemudian kembali ke 220. Kita perhatikan lagi, drop 195 kemudian ke 220.
Ya, seperti itu untuk lengkungan dari grafiknya tidak sampai 1 detik, tapi itu sangat berefek pada mousepad. Kalau tidak dikasih itu nanti mousepad-nya bisa jebol. Tadi kan sempat trip. Nah, kalau sempat trip kita turunkan AC sensitivity-nya ke yang lebih stabil. Yang mungkin ini cukup di 90 atau 80 udah nggak trip, tapi kita coba lebih stabil lagi. Kita coba stabil lagi. Oke, tersimpan. Menunggu reboot, saya menuju tempat gerinda tadi. Oke, akan saya hidupkan. Nah, cukup stabil, lampu juga tidak begitu kedip dari yang tadi. Begitu untuk menu sensitivity-nya untuk keamanan inverter. Menu itu menurut saya harus ada di inverter, karena ini inverter pembangkit listrik yang mini, tidak bisa disamakan dengan Togor PLN. Itu besar sekali trafonya, tidak bisa dibandingkan dengan inverter. Jadi inverter harus bisa menyesuaikan karakter mengelut bebannya supaya mesinnya tetap aman. Progres selanjutnya menunggu single trafo jadi, terus kita tes load lagi, kemudian siap packing kirim. Untuk selanjutnya kita tinggal rakit aja, karena ini pesanan berbarengan dengan saat saya R&D produk baru, jadi agak lama sedikit. Tapi kalau ini udah jadi, nanti kita produksi akan kita readykan dan siap dikirim aja. Tidak perlu riset lagi yang terlalu panjang. Untuk bagian depan inverter, nantinya di sini inverter single LCD, kemudian MPPT1, MPPT2 satu grup, ada 5 seri PV maksimal. Kalau ini PV-nya lepas, dia masih nyala 1. Kemudian ada juga trafo charger untuk PLN-nya, tergantung mau dipasang atau enggak, supaya baterai enggak turun aja. Chargernya bisa custom sampai 2000 watt, tergantung yang modul dipasang ini chargernya berapa ribu watt. Kelebihannya dengan charger terpisah seperti ini, trafo nyala, charger juga bisa nyala, bisa sistem online charger nyuplai inverter dipakai ke beban rumah. Nah, seperti itu sistem UPS online. Tapi di sini ada 3 mode, bisa PLTS, inverter aja, atau UPS yang standby atau UPS yang berjeda. Nanti kita jelaskan di menu manual, ada menu manual di link YouTube di bawah. Oke, sekian, terima kasih untuk mengikuti proses R&D dari inverter made in Indonesia.